Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Ekstrim, dan masih bersama saya Elo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah Sakra. Waduh, murid Sambara ya teman-teman ya. Dan ini sudah dua kali nih berarti nih kisah Sakra di channel Elo Ekstrim, dan yang pastinya bakalan seru banget. Kisah dari Rana Semita. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Elo Ekstrim, yuk sedikit dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Elo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Dahsyatnya racun ular sisik darah. Kisah Sakra. Malam itu, kamar penginapan diterangi cahaya redup dari pelita. Suasana hangat menyelimuti seakan seluruh dunia di luar kamar menghilang. Kirana duduk di tepi ranjang, terus menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Sakra yang kini bertelanjang dada. Di sisi lain, Sakra menatapnya lama. Ada gejolak dalam hatinya antara kasih sayang seorang sahabat yang dititipkan dan ketertarikan yang tak bisa ia abaikan. Mereka berbincang lirih, kemudian keduanya semakin dekat, saling membiarkan jarak lenyap seakan tak pernah ada. Namun, ketika keduanya semakin mendekat, cahaya biru terpancar samar, token komunikasi, benda yang hanya digunakan dalam keadaan genting. Kirana terdiam, tubuhnya menegang. Sakra memejamkan mata, menghela nafas panjang. Kirana Adimulya mengganggu saja. Dengan berat hati, ia menarik tubuhnya menjauh, tangannya meraih token itu, lalu berdiri. Gerakan tenangnya justru menyisakan rasa getir. Ada panggilan darurat, aku harus pergi. Dia mengenakan kembali pakaiannya, mengencangkan ikat pinggang, lalu menatap Kirana yang masih terdiam di ranjang. Sakra hanya berkata pelan, "Tunggulah aku kembali." Lalu ia melangkah keluar kamar, meninggalkan kehangatan yang sekejap tadi nyaris menjadi milik mereka berdua. Malam masih pekat ketika Sakra memacu kudanya secepat angin. Nafas kuda menderu, tanah berdebu terinjak tanpa jeda, tapi Sakra tidak mengendurkan laju sedikit pun. Hanya satu yang terngiang di kepala, panggilan bahaya dari Kiran. 4 jam perjalanan membelah malam, tapi akhirnya cahaya obor besar mulai terlihat di kejauhan. Dinding batu hitam yang menjulang menandai batas wilayah kota Batu Hitam, kota yang dikenal sebagai benteng para pendekar besar sekaligus sarang intrik politik antar trah. Sakra memasuki gerbang dengan wajah tegang, kuda hampir kehabisan tenaga. Warga yang melihatnya hanya sempat melirik sekilas. Nama Sakra sudah cukup terkenal untuk membuat orang gan menghalangi jalannya. Sakra, saudara seperguruan dari Tuan Muda Kiran Adimulya. Tak lama kemudian, ia pun sampai di kediaman keluarga Adimulya. Bangunan megah dari batu hitam dan kayu jati itu berdiri kokoh, dijaga ketat para pengawal bersenjata. Namun malam ini berbeda. Api obor di halaman bergoyang liar. Wajah para pengawal pucat dan cemas, suasana penuh ketegangan. Sakra turun dari kudanya dengan cepat, langkahnya mantap. "Aku datang mencari Kiran." Seorang penjaga yang mengenalnya langsung menunduk hormat. "Tuan Sakra, syukurlah kau datang. Tuan Muda Kiran keadaannya genting." "Apa sakitnya kambuh?" Mereka mengangguk. Kondisinya memburuk ketika Tuan Muda pergi berburu. Tanpa banyak bicara, ia melangkah masuk ke dalam kediaman keluarga Adimulya.
Langkah kaki Sakra bergema saat ia memasuki ruang dalam kediaman keluarga Adi Mulia. Kamar itu remang, hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang tertiup angin dari celah jendela. Aroma obat-obatan bercampur dengan bau keringat dingin memenuhi ruangan. Di atas ranjang kayu berukir, Kiran terbaring pucat, nafasnya pendek-pendek, wajahnya seperti tak lagi memiliki darah. Tubuhnya yang memang sejak kecil lemah, kini terlihat semakin rapuh, seolah hembusan angin pun bisa merenggut nyawanya. Di samping ranjang, seorang tabib berusia lanjut menunduk. Tangannya masih menekan pergelangan Kiran, memeriksa nadinya. Tabib itu dikenal sebagai Tabib Aruna, orang bijak yang sudah lama membantu keluarga Adi Mulia. Bagaimana keadaannya? Tabib Aruna menarik nafas panjang lalu menatap Sakra. Tuan muda Kiran kekurangan vitalitas. Tubuhnya tidak mampu menahan serangan penyakit ini lebih lama. Jika dibiarkan, 3 hari lagi dia tidak akan bertahan. Kepalan tangan Sakra mengeras. Bagaimana bisa kalian membiarkan dia pergi dengan kondisi seperti ini? Tuan Sakra, Anda lebih tahu tentang karakter Tuan muda Kiran. Kami tidak mampu membendung keinginannya. Kalian seharusnya bisa lebih tegas. Jika sudah seperti ini, siapa yang repot? Tuan Sakra, tolong kendalikan emosi Anda. Tuan muda sedang dalam bahaya. Sakra menghela nafas. Obat apa yang bisa menyembuhkannya? Kastanya api. Tanaman itu mampu menguatkan darah dan meredakan penyakit yang melemahkan tulang. Namun, kastanya api sangat langka. Persediaan di seluruh toko obat kota ini habis. Hanya ada satu tempat yang aku tahu masih menumbuhkannya. Sakra langsung menajamkan mata. Bukit Ular? Tabib Aruna terperangah, lalu mengangguk perlahan. Benar, tapi tempat itu sangat berbahaya. Ribuan ular berbisa bersarang di sana. Banyak pendekar yang mencoba mengambil kastanya api, tapi tak satu pun kembali hidup. Jika kau memaksa pergi, itu sama saja mengantar nyawa. Sakra mendekat ke sisi ranjang, menatap Kiran yang terlelap dengan tubuh bergetar. Rasa iba dan amarah bercampur dalam matanya. Aku tidak peduli. Kalau hanya ular, aku bisa menanganinya. Aku akan membawa kastanya api. Tapi sebelum itu, kalian harus menjaganya agar tetap hidup. Tabib Aruna terdiam melihat keteguhan di wajah pemuda itu. Ia tahu kata-kata tak akan bisa menghentikan Sakra. Tuan Sakra, apa Anda yakin? Kalian meragukanku? Kenapa memanggilku kemari jika masih saja meragukanku? Tuan Sakra, semoga langit melindungi Anda. Sakra bangkit, kembali menggunakan jubah hitamnya dan menatap Kiran sekali lagi. Bertahanlah, aku akan kembali dengan obat itu. Sakra menunggangi kudanya menembus hutan yang gelap. Malam baru saja turun, namun dia tak menunggu pagi. Setiap jam yang terbuang berarti nyawa Kiran semakin tipis. Dia bergerak ke arah barat, tempat di mana Bukit Ular berada, melewati jalan pintas yang lebih terjal dan berbahaya. Banyak hewan siluman yang menghuni wilayah ini, tapi dengan auranya, Sakra berhasil menakuti siluman-siluman itu sehingga tidak mengganggu perjalanannya. Setelah 2 jam menempuh perjalanan, pepohonan mulai jarang, berganti dengan bebatuan hitam yang menjulang. Di kejauhan, ia bisa melihat puncak Bukit Ular. Dari celah bebatuan, tampak cahaya kemerahan samar, seolah bukit itu menyimpan api di dalam perutnya. Tepat di cahaya merah itu, pohon kastanya api tumbuh. Namun, untuk sampai di tempat itu, perjalanannya masih panjang. Sakra mengangkat tangannya. Sebuah pedang dengan ukiran buah muncul di tangan kanannya. Ini adalah pedang tulang ular dibuat dengan campuran tulang siluman ular 100 tahun. Kuda Sakra meringkik pelan.
Gelisah, hewan itu tak mau melangkah lebih jauh. Sakra menepuk lehernya lembut, lalu menurunkan diri. "Terima kasih, sudah membawaku sejauh ini. Kau tunggu di sini." Dengan langkah mantap, ia mulai menaiki jalan setapak berbatu. Bau amis memenuhi udara, bercampur dengan desisan samar dari celah batu. Seekor ular hitam sebesar lengan menjulur keluar, lidahnya menjilat udara. Sakra menghunus pedangnya. Sepertinya sambutan sudah dimulai. Tak lama kemudian, desisan itu semakin ramai. Dari balik bebatuan, puluhan pasang mata hijau menyala. Ular-ular berbisa merayap, mengepungnya dari segala arah. Mereka tidak terlalu besar, tetapi Sakra yakin jika ia bisa menghabisinya. Sakra berdiri tegak, tenaga dalamnya mengalir deras di dalam tubuhnya. "Kalau kalian pikir bisa menghentikanku, maka kalian salah besar." Dia melompat ke depan, pedangnya berkilat. Dalam sekali ayunan, 3 ular terpotong menjadi 2. Darah hitam mereka mengalir di bebatuan, menebarkan bau busuk menusuk hidung. Namun, semakin banyak ia menebas, semakin banyak pula ular yang muncul. Mereka keluar dari celah tanah, dari lubang bebatuan, seolah seluruh bukit diselimuti oleh ular. Sakra menggenggam, lalu menginjak tanah keras-keras. Gelombang tenaga dalam merambat keluar, membuat ular-ular itu terhuyung, sebagian mati seketika. Di balik kabut tipis, dia melihat sesuatu yang bersinar merah di puncak bukit. Kastanya api. "Di sana kau berada rupanya." Langkah Sakra semakin berat ketika ia mendaki ke puncak. Suara desisan besar terdengar, berbeda dari sebelumnya. Sakra merasa jika lawannya kini jauh lebih berbahaya. "Sekuat apapun kalian, aku murid Sembara, tidak pernah mundur kecuali atas permintaan guruku." Sakra menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, menjejak satu batu dan batu lainnya sebagai tumbuhan. Begitu ia sampai di atas, dia melihat cahaya merah menyala di tengah lingkaran bebatuan hitam. Di sanalah kastanya api tumbuh, batangnya kecil, daunnya berkilau seperti bara, dan buahnya bercahaya merah menyala. Namun, tanaman itu tidak sendirian. Seekor ular raksasa melingkar di sekitarnya. Tubuhnya sebesar pohon kelapa, sisiknya hitam berkilat dengan corak merah seperti bara yang menyala dari dalam. Lidahnya bercabang, matanya hijau menyala penuh kebencian. Ular sisik darah. Aku pikir ini hanya mitos. Pantas saja tidak ada pendekar yang selamat begitu sampai di sini. Ya, ular itu memang sangat kuat. Sisiknya lebih keras dari baja dan racunnya bisa membakar seperti lahar. Jika saja Sakra tidak memiliki kemampuan yang cukup, dia tidak akan seyakin ini. Ular itu mendesis panjang, lalu mengangkat kepalanya tinggi, menatap Sakra dengan marah. "Anak manusia, pergi sebelum menyesal." Jadi kau penjaganya? Aku tidak akan melakukan kekerasan, tapi aku membutuhkan kastanya api untuk saudaraku. Kau sudah membunuh keluargaku. Nyala! Hei, mereka yang menyerang lebih dulu. Aku hanya membela diri. Nyah, dari tempat ini sekarang juga. Dasar ular jelek. Kau pikir aku takut? Jika tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak akan berani menginjakan kaki di tanah ini. Tanpa peringatan, ular itu menyerang. Kepala besarnya meluncur, udara berdesir. Sakra berguling ke samping, pedangnya menebas, meninggalkan goresan di sisi keras itu. Dengan menggunakan seluruh tenaga dalamnya, Sakra menebas perut siluman ular itu. Trang! Siluman itu meraung, tubuhnya menghantam tanah hingga bebatuan retak. Sakra mencoba menusuk ke arah matanya, namun ular itu membuka mulutnya lebar. Semburan api beracun keluar. Api itu berwarna hijau, panasnya menyengat sekaligus membawa bau racun yang menusuk.
Sakra melompat, tapi semburan itu tetap mengenai baunya. Kulitnya melepuh seketika, darah bercampur dengan asap hitam. Ia terhuyung, tubuhnya terasa terbakar dari dalam. Ular itu mendesis puas, berputar, siap menyerang lagi. Namun Sakra menggertakkan gigi. Dengan sisa tenaga, ia memusatkan tenaga dalamnya, menahan racun yang merambat ke jantungnya. Lalu ia melompat ke depan menggunakan batu sebagai pijakan. Tubuhnya melesat ke udara. Pedangnya menusuk lurus ke arah mata ular. Teriakan melengking menggema ketika darah hitam memancar. Siluman ular itu terhuyung, menggeliat liar, menghantam bebatuan. Sakra jatuh terhantam tanah, tubuhnya penuh luka, nafasnya tersengal. Namun di tangannya ia berhasil meraih kastanya api yang bercahaya merah menyala. Dia menggenggam erat tanaman itu meski tubuhnya gemetar karena racun yang mulai mengaliri darahnya. Setidaknya Kiran akan selamat. Dengan langkah terseok, Sakra meninggalkan puncak, sementara raungan ular raksasa masih menggema di belakangnya. Racun dari semburan ular raksasa itu terus merambat ke jantung, membuat nafas Sakra tersengal. Setiap langkah terasa seperti menusuk tulang. Dia menggenggam kastanya api erat-erat, meskipun pandangannya mulai buram. Aku harus bawa ini ke Kiran. Namun tubuhnya sudah tak sanggup lagi. Di tengah jalan hutan yang sunyi, Sakra akhirnya terjatuh. Pandangannya gelap, kesadarannya perlahan menghilang. Saat cahaya samar menembus kelopak matanya, ia merasakan sesuatu yang hangat. Bau obat-obatan herbal memenuhi ruangan. Sakra membuka mata perlahan. Atap kayu sederhana terlihat di atasnya. Tubuhnya terasa perih luar biasa, seolah semua urat dan tulangnya dihantam palu. "Jangan bergerak." Suara lembut itu membuatnya menoleh. Seorang gadis muda duduk di samping ranjang, menatapnya dengan mata jernih. Rambutnya terurai panjang, wajahnya lembut, namun ada ketegasan di sorot matanya. "Aku menemukanmu di kaki bukit. Apa yang sedang kau lakukan sampai membuat ular itu marah?" Sakra mengerjap, mencoba mengingat-ingat. "Kastanya api, di mana?" Gadis itu menunjuk ke meja kecil di dekat ranjang. Kastanya api diletakkannya di atas kain putih, masih bercahaya samar. "Aku tidak tahu apa ini, tapi kau menjaganya bahkan dalam keadaan hampir mati. Jadi kupikir ini pasti penting." Sakra menghela nafas lega meski rasa sakit menusuk seluruh tubuhnya. "Terima kasih." Gadis itu mengambil mangkuk kecil berisi ramuan pahit. "Jangan banyak bicara, minum dulu. Racun dari tubuhmu belum sepenuhnya keluar." Sakra menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis meski wajahnya pucat. "Kau, siapa namamu?" Gadis itu menunduk sedikit, lalu menjawab singkat. "Namaku Rati." "Rati, bagaimana kau tahu aku keracunan?" "Warga lokal sepertiku terbiasa melihat efek racun ular itu. Namun, racun di tubuhmu sangat kuat. Aku menebak jika siluman ular itu yang sudah menyerangmu." Memang benar, ular itu yang menyerangku." "Apa yang kau lakukan di atas sana? Apa kau tahu berapa banyak pendekar yang mati di tempat itu?" "Tenang saja, aku bukan salah satunya." Sakra meneguk ramuan pahit itu perlahan. Rasa getir menyebar di lidahnya, tapi tubuhnya terasa sedikit hangat. Ia menoleh sekilas. Matanya menangkap sesuatu yang janggal pada Rati. Bibir gadis itu tampak membiru, seolah kehilangan warna. Alis Sakra berkerut. Ia segera mencoba bangkit meski tubuhnya begitu sakit. "Kau, apa yang kau lakukan? Kenapa kau seperti keracunan?" Rati menunduk, tangannya bergetar. "Tidak apa-apa." "Bagaimana mungkin tidak apa-apa?" Sakra membelalakan mata, dadanya naik turun, menahan rasa sakit bercampur amarah. "Jangan bilang kalau kau menghisap racun dari tubuhku." Rati tersenyum meski wajahnya pucat. "Aku menghisap sebagian racun itu darimu. Kalau tidak, kau pasti sudah mati beberapa jam yang lalu." "Gila, itu racun ular sisik darah. Sekali salah sedikit saja, maka kau akan mati." Rati menatapnya dengan tenang. "Aku sudah pernah
Terkena racun ini, jadi tubuhku memiliki toleransi lebih tinggi daripada manusia lainnya. Ah, bodoh. Aku tidak akan mati hanya karena ular ini. Paling aku hanya terluka parah. Lantas kenapa kau sampai pingsan? Sakra terdiam, dadanya sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Dia menatap bibir Rati yang membiru, mata beningnya yang tak gentar sedikit pun. Perlahan ia memejamkan mata, menghela nafas berat. Kenapa? Kenapa kau melakukan itu? Untuk orang yang baru kau temui. Rati tersenyum lembut, lalu ia menduduk. Karena aku percaya kau bukan orang sembarangan, dan aku ingin kau tetap hidup. Sakra menatap Rati lama. Kenapa? Kenapa kau nekat melakukan ini? Padahal kau tahu taruhannya adalah nyawamu sendiri. Rati terdiam sejenak. Tangannya yang lemah terulur menyentuh kalung zamrud yang tergantung di leher Sakra. Mata beningnya bergetar seolah menahan sesuatu yang dalam. Kalung ini, aku mengenalinya. Itu adalah lambang dari keluarga Wijaya. Sakra sontak terkejut, nafasnya tercekat. Kau tahu tentang keluarga Wijaya? Rati mengangguk pelan. Ya, aku adalah keturunan orang yang dulu mengabdi pada keluarga Wijaya. Leluhurku pernah bersumpah untuk setia, bahkan hingga nyawa taruhannya. Sejak kecil, aku selalu mendengar cerita itu. Dan ketika aku melihat kalungmu, aku tahu siapa dirimu. Air mata membasahi sudut mata Rati, tapi bibirnya tetap menampilkan senyum. Kalau aku harus mengorbankan tubuhku demi pewaris keluarga Wijaya, itu bukanlah beban bagiku. Itu adalah kehormatan. Sakra terpaku, hatinya bergetar. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya akan bertemu dengan sosok yang mau mengorbankan diri untuknya. Kita tidak pernah bertemu. Kau boleh melupakan janji keluargamu dan hidup tanpa beban. Kenapa kau malah memilih untuk menanggung ini semua? Jika kau mati di depanku, bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan sumpah keluargaku? Namun jika aku yang mati, ini adalah sebuah kehormatan bagiku. Dia menggenggam tangan Rati yang dingin, menatap bibir biru gadis itu dengan mata tajam namun bergetar. Cukup. Jangan pernah bilang itu kehormatan. Aku tidak mau ada orang lain mati karena aku lagi. Tubuh Rati semakin lemah di pelukan Sakra. Nafasnya pendek-pendek, kulitnya memerah seolah terbakar dari dalam. Setiap kali racun itu menjalar, tubuh gadis itu bergetar hebat, hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Sakra sendiri tidak jauh berbeda. Dadanya terasa panas, jalur nadinya seperti dipenuhi bara. Racun ular sisik darah masih menggerogoti tubuhnya, membuat langkah kakinya goyah. Namun ia memaksa diri tetap berjalan. Bertahanlah Rati. Sakra terus memacu kudanya, tangannya memeluk erat pinggang Rati. Jangan mati dulu, aku belum membalas budi. Saat itu, suara gemericik air terdengar. Sakra menoleh, melihat sebuah sungai jernih di balik pepohonan. Tanpa pikir panjang, ia membawa Rati ke sana. Dengan hati-hati, ia menurunkan gadis itu ke tepi sungai, lalu menyibakkan air agar mengalir deras ke tubuh Rati. Air dingin itu segera membasahi kulitnya, menenangkan sedikit rasa panas yang membakar. Rati mengerang lirih, tubuhnya sedikit tenang meski masih gemetar, bibirnya biru, matanya setengah terbuka. Jangan pedulikan aku. Kau memiliki waktu untuk memulihkan diri. Tutup mulutmu. Sakra menunduk, menepuk air sungai ke wajahnya sendiri. Tubuhnya juga terasa terbakar. Namun matanya menatap Rati tajam penuh tekad. Karena kau sudah mempertaruhkan hidupmu untukku. Kalau aku membiarkanmu mati, lalu apa bedanya aku dengan mayat yang berjalan? Rati menutup mata. Air mata bercampur air sungai mengalir. Tubuhnya masih bergetar, tapi pelukan Sakra membuatnya sedikit lebih tenang. Sakra menghela nafas panjang, lalu mendudukkan dirinya di belakang Rati, menopang tubuh gadis itu agar tetap di air. Tenaga dalamnya hanya cukup untuk menekan racun di dalam tubuhnya. Jika ia menggunakan tenaga dalamnya untuk menekan racun di tubuh Rati, maka racun dalam tubuhnya akan bergejolak.
Dia memperhitungkan semuanya. Meski sangat mepet, dia mungkin masih bisa sampai di kediaman keluarga Adi Mulia. Dia menyalurkan tenaga dalamnya untuk melindungi 5 organ dalam Rati. Setidaknya wanita itu akan tetap aman. Dan benar saja, begitu ia menggunakan sebagian tenaga dalamnya untuk membantu Rati, dia merasakan dadanya seperti dibakar dari dalam. Namun ia berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Air sungai membasahi tubuh mereka. Rati bersandar lemah di dada Sakra. Pakaiannya basah, menempel rati kulit, memperlihatkan lekuk indah tubuhnya. Sakra menelan ludah. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena racun yang membakar nadinya, tapi juga karena pemandangan di hadapannya. Ia memalingkan wajah sejenak, mencoba menahan gejolak aneh yang muncul di dalam dirinya. Namun setiap kali ia menunduk, ia bisa merasakan hangatnya tubuh Rati yang bersentuhan dengan dirinya. Kenapa? Sakra terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Bukan apa-apa. Fokuslah untuk bertahan. Jangan bicara terlalu banyak. Rati tersenyum meski tubuhnya masih bergetar. Kau berusaha menutupinya. Aku tahu. Sakra menggenggam tangan Rati erat, mencoba mengalihkan perasaan itu. Kalau kau sampai mati, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Jadi jangan bicara omong kosong lagi. Rati menutup matanya kembali. Air matanya mengalir. Ia tersenyum. Tubuhnya kini terasa sedikit lebih baik dibanding sebelumnya. Di dalam hati, Sakra menahan perasaan campur aduk antara rasa sakit karena racun, rasa marah pada keadaan, dan sesuatu yang baru tumbuh ketika ia menatap Rati lebih lama. Ia kembali mengangkat gadis itu ke pelukannya. Air menetes dari ujung rambut Rati membasahi bau Sakra. Dengan tekad, ia berkata lirih pada dirinya sendiri, "Aku akan membawamu pulang, hidup-hidup." Tubuh Sakra semakin berat. Setiap tarikan nafas terasa seperti ada bara yang membakar paru-parunya. Racun itu merambat semakin dalam hingga dadanya terasa sesak. Mereka kembali menaiki kuda dan menuju kediaman Adi Mulia. Sakra berusaha untuk menahan gejolak dalam tubuhnya, namun tiba-tiba saja rasa panas itu meledak. Darah hitam kental menyembur dari mulutnya. Sakra menunduk, tubuhnya masih berguncang hebat. Rati yang masih setengah sadar menatapnya dengan mata melebar. Sakra tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan kendali kuda dengan paksa. Hewan itu meringkik lalu berlari kencang menembus jalan berbatu menuju kota Batu Hitam. Semakin dekat dengan kediaman Tra Adi Mulia, semakin lemah genggamannya. Racun itu telah mencapai organ dalam, menghancurkan tubuhnya dari dalam. Kau harus bertahan. Suara Rati bergetar, tangannya berusaha menopang tubuh Sakra yang hampir terjatuh. Namun ketika gerbang kediaman Adi Mulia tampak di depan mata, tubuh Sakra kehilangan tenaga. Ia jatuh dari pelana, menghantam tanah dengan keras. Darah kembali muncrat dari mulutnya, mewarnai tanah berbatu di depan pintu masuk keluarga Adi Mulia. Sakra! Rati menjerit. Dia melompat dari pelana dan berlari ke arah pemuda itu. Dari dalam gerbang, para penjaga segera berlari mendekat. Suasana ricuh. "Cepat, panggil tabib Aruna, cepat!" teriak salah satu penjaga. Rati berlutut, mengguncang tubuh Sakra yang sudah tak sadarkan diri. "Jangan mati, kau tidak boleh mati." Tubuh Sakra digotong ke dalam paviliun tamu. Beberapa tabib muda segera memeriksanya, sementara tabib Aruna masih menjaga Kiran. Di ruang dalam kediaman Adi Mulia, suasana terasa begitu tegang. Tabib Aruna duduk di depan meja obat, kedua tangannya cekatan mengolah kastanya api yang telah dibawa Sakra. Potongan buah itu ditumbuk bersama ramuan langka lainnya hingga menghasilkan cairan merah menyala. "Ini satu-satunya yang bisa menahan nyawa Tuan Muda Kiran. Waktunya sangat terbatas. Kalian harus memastikan Tuan Muda menghabiskan ini semua." "Baik." Pelayan segera membawa ramuan itu ke kamar Kiran.
Tak lama kemudian terdengar batuk-batuk lemah, lalu desa nafas panjang dari si pemuda rapuh yang terbaring. Di ruangan lain, keadaan Sakra jauh lebih mengkhawatirkan. Tubuhnya tergeletak di atas ranjang, keringat dingin membasahi seluruh kulit, nafasnya tersengal sesekali. Darah hitam kembali keluar dari sudut bibirnya. Rati menggenggam tangannya erat, matanya sembab karena terus menangis. "Tabib, kenapa Anda tidak mengobatinya juga?" Tabib Aruna menoleh dengan wajah yang sulit diartikan. "Kekuatan racun itu terlalu kuat. Aku sudah menghabiskan hampir semua ramuan untuk menyelamatkan Tuan Muda Kiran. Dan kami tidak memiliki obat untuk mengobati Tuan Sakra. Racun ular sisik darah itu sungguh kuat." Bagaimana bisa kalian membiarkannya begitu saja? Dia sudah berusaha mencari obat untuk Tuan Muda. Jangan diam saja, cepat obati dia." Tiba-tiba, sebuah suara berat namun familiar terdengar dari pintu. "Siapa bilang dia akan mati?" Semua orang menoleh. Di sana berdiri Sambara. Jubah putihnya berkibar lembut meski tak ada angin. Rambut panjangnya yang juga putih menyinari ruangan itu seperti cahaya bulan. Tatapannya dingin sekaligus menenangkan. Rati terperangah. Ia belum pernah melihat lelaki ini sebelumnya, tapi aura yang keluar darinya membuat tubuhnya bergetar. Sambara berjalan mendekat dengan tenang. Ia meletakkan satu tangan di dada Sakra. Seketika hawa dingin menyelimuti ruangan. Darah hitam kembali mengalir dari mulut Sakra, tetapi kali ini tidak lagi berhenti, melainkan mengucur deras, seakan ada sesuatu yang dipaksa keluar. Rati menutup mulut, menahan nafas. Suara mendesis terdengar samar dari tubuh Sakra. Kabut hitam keluar berputar-putar, lalu tertarik masuk ke telapak tangan Sambara. "Racun ular sisik darah. Kau benar-benar ceroboh, Sakra." Tabib Aruna menatap tak percaya, bahkan langkahnya terhenti. "Menarik racun sejenis itu mustahil," tadi menjawab. Sambara menarik semua racun sampai tanda kemerahan di tubuh Sakra memudar. Pemuda itu akhirnya menghela nafas panjang. Meski masih lemah, matanya perlahan terbuka. Yang pertama dilihatnya adalah wajah gurunya. "Guru," Sambara hanya menyeringai tipis. "Kau masih punya hutang penjelasan padaku, murid nakal." Sakra berusaha duduk. Meski tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat, tetapi matanya sudah kembali jernih. Ia menghela nafas panjang sebelum ia berkata, "Guru, aku terluka ketika mengambil kastanya api. Ular itu terlalu kuat. Aku tidak sempat." Plak! Sambara menepuk kepala muridnya keras-keras. "Bodoh. Itu bukan penjelasan yang kuminta." Tatapan Sambara dingin tetapi terselip nada kesal bercampur geli. Sakra meringis, mengusap kepalanya. Lalu apa yang guru maksud?" Sambara menoleh sekilas ke arah Rati yang masih duduk di sisi ranjang. Wajahnya penuh kekhawatiran. Lalu pandangan tajam itu kembali menancap pada Sakra. "Wanita ini, apakah dia kekasih yang kau tulis di surat?" Sakra terperangah, wajahnya langsung memerah. "Tidak, aku baru bertemu dengannya, guru. Dia yang menolongku ketika aku sekarat." Pak! Sambara kembali menepuk kepala Sakra dan kali ini lebih keras. "Murid nakal, baru beberapa hari meninggalkan perguruan, kau sudah menggait dua wanita." Sakra makin salah tingkah. Bukan begitu, guru. Kami hanya kebetulan bertemu. Tolong guru jangan salah paham." "Bodoh. Kau sudah mencuri hatinya. Bagaimana mungkin kalau kau hanya kebetulan ketemu?" Rati menunduk dalam-dalam, pipinya memerah, namun matanya melirik malu ke arah Sakra. Tabib Aruna yang sejak tadi memperhatikan hanya bisa menghela nafas bingung. "Aku tidak tahu harus ikut bicara atau tidak." Sambara berdiri tegak, tangannya bersedekap. "Sakra, kau pikir dunia ini tempatmu untuk main hati? Kau bahkan belum menuntaskan dendamu.
tapi sudah berani menyeret dua gadis ke dalam masalahmu. Sakra terdiam, hatinya bergejolak ingin membantah, tetapi tidak punya alasan yang cukup kuat. Ia hanya bisa menunduk, merasakan kepala yang masih berdenyut akibat ajaran dari gurunya. Sementara itu, Rati menggenggam erat ujung bajunya, menahan perasaan yang campur aduk. Sakra menggaruk kepalanya yang masih terasa sakit akibat tepukan barusan. Wajahnya penuh kebingungan. Guru, bukankah semua ini warisan dari guru sendiri? Alis Sambara langsung terangkat. Apa maksudmu? Sakra berdeham lalu menatap lurus meski wajahnya masih merah. Aku sering melihat guru bersama wanita yang berbeda. Guru terlihat biasa saja, bahkan santai. Bukankah aku juga boleh? Kenapa guru justru marah? Ruangan seketika hening. Tabib Aruna menahan tawa dengan batu kecil, sementara Rati semakin menunduk, pipinya nyaris terbakar. Sembara memicingkan mata, lalu ia mendekat perlahan. Anak nakal, kau berani membandingkan dirimu denganku? Memangnya salah ya? Sakra menatap polos meski matanya sedikit berkilat nakal. Plak! Tepukan ketiga mendarat di kepalanya. Kali ini lebih gemas daripada keras. Dasar murid kurang ajar. Bedakan. Aku sudah tahu cara mengendalikan konsekuensi dari tindakanku, dan kau baru turun gunung sebentar sudah 2 kali bikin ribut dengan perempuan. Sakra meringis sambil memegangi kepala. Tapi guru, kalau aku dibilang murid nakal, berarti murid nakal ini hanya menuruni sifat gurunya saja. Belum sempat tawanya pecah, Sambara menatapnya dengan sorot dingin yang langsung membekukan ruang. Coba ulangi kalau berani. Sakra langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Kiran perlahan membuka mata. Nafasnya masih berat, tapi wajahnya sudah tak sepucat sebelumnya. Tabib Aruna tersenyum lega, sementara Sakra langsung mendekat, menunduk di sisi ranjang. Kau sadar? Ucap Sakra pelan. Kiran menatapnya, lalu tersenyum lemah. Ah, kau di sini. Mereka pasti yang menghubungimu, kan? Sakra mengangguk. Ya, mereka tidak becus mencari obat untukmu. Harus aku yang turun tangan. Mereka benar-benar payah. Kau pasti dalam masalah besar, kan? Katakan bagaimana aku harus menggantinya. Sakra menggeleng cepat. Itu tugas seorang saudara. Jangan sebut hutang budi, karena kita keluarga. Mata Kiran sedikit berkaca, tapi ia segera menyembunyikannya dengan tawa kecil. Tetap saja, aku tidak akan melupakannya. Kau selalu bilang aku lemah, tapi kali ini aku merasa lebih lemah dari siapapun. Sakra hanya menepuk bahu Kiran dengan ringan. Yang penting kau masih hidup, itu sudah cukup. Pagi itu, Sakra duduk bersama Kiran di taman belakang kediaman Adi Mulia. Mereka meminum teh sembari memandangi kolam ikan di sana. Rati dan Kirana juga duduk di sana menemani Sakra. Awalnya mereka menolak, tetapi Kiran memaksanya. Aku juga sudah dengar tentang hubunganmu, kata Kiran dengan nada menggoda sembari melirik kedua gadis di sisi Sakra. Aku tidak menyangka, di antara semua kemampuan yang guru miliki, kemampuan yang paling kau terapkan justru kemampuan untuk menaklukkan hati wanita. Wajah Sakra langsung memerah. Hei, dari mana kau? Kiran mengangkat tangannya, memberi isyarat pada pelayan yang sudah menunggu. 2 kotak kayu berukir dibawa masuk, lalu diletakkan di hadapannya. Aku sudah menyiapkan 2 set perhiasan, kata Kiran dengan senyum tipis. Ia membuka kotak pertama, menampakkan kalung dan anting zamrud yang indah. Yang ini untuk Rati, sebagai rasa terima kasihku. Rati terperanjat, wajahnya semakin merah. Kiran lalu membuka kotak kedua. Kali ini berisi gelang emas dengan ukiran halus berbentuk bunga pinus. Dan yang ini untuk Kirana. Aku sudah mendengar juga tentang kedekatan kalian. Sakra terbelalak, hampir tersedak ludahnya sendiri. Hei, jangan sembarangan bicara. Itu bukan. Kirana malah menunduk makin dalam. Wajahnya memanas hingga telinganya merah padam. Sembara yang sejak tadi menyimak hanya terkekeh pelan. Muridku benar-benar cepat belajar. Sakra menghela nafas dalam, lalu menatap Kiran dengan wajah putus asa. Aku bersumpah, semua ini bukan salahku.
mereka sendirian. Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Sambara kembali menepuk kepalanya keras-keras. Plak! Dia anak nakal. Suara taman pun pecah oleh tawa kecil meski wajah Sakra masih penuh frustasi. Kiran, kau istirahatlah. Aku ingin bicara dengan Sakra. Baik, Guru. Sambara duduk bersila di ruang dalam kediaman Adi Mulia, hanya diterangi cahaya lampu minyak, suasana hening hingga suara panggilannya terdengar jelas. Sakra, bawa Kirana dan Rati masuk. Sakra menurut, ia membuka pintu, melangkah masuk bersama kedua gadis itu. Kirana menunduk canggung, sementara Rati melangkah hati-hati dengan wajah tegang. Begitu pintu tertutup, Sambara menatap ketiganya. Tatapannya dingin, tapi ada ketegasan yang sulit untuk dibantah. Aku sudah mendengar semua tentang kedekatanmu dengan mereka berdua. Suara Sambara berat membuat ruangan seolah semakin sempit. Sakra menggaruk kepala, wajahnya memerah. Guru, aku tidak. Sambara mengangkat tangan memotong ucapannya. Dengar baik-baik, Sakra. Kau boleh tinggal bersama mereka. Aku tidak melarang. Tapi sebelum dendammu tuntas, sebelum kau membersihkan noda darah di masa lalumu, upacara pernikahan tidak boleh dilangsungkan. Rati dan Kirana saling melirik. Raut wajah mereka berubah kaku. Sambara pun melanjutkan. Kau masih memikul nama keluarga Wijaya. Kau muridku. Jalanmu belum selesai. Jangan biarkan perasaan membuatmu lupa tujuan. Sakra menunduk, mengepalkan tangannya erat. Aku mengerti, Guru. Sambara menatap Rati dan Kirana. Kalian berdua juga harus tahu, menjadi wanita di sisi Sakra berarti ikut menanggung beban dendamnya. Bukan hanya menunggu, tapi juga siap menempuh jalan berbahaya. Rati menunduk, suaranya lirih tapi mantap. Aku sudah tahu sejak awal, dan aku tidak menyesal. Kirana menggigit bibirnya, lalu ia mengangguk. Aku juga. Aku percaya pada Sakra. Hanya dia yang kumiliki di dunia ini. Sambara akhirnya menarik nafas panjang, lalu mengibaskan tangannya. Baik. Kalau begitu tetaplah di sisinya. Tapi ingat, pernikahan hanya bisa terjadi setelah dendam masa lalu diselesaikan. Ruangan itu kembali sunyi. Sakra menunduk lebih dalam. Guru, aku bersumpah akan menuntaskan dendam keluarga Wijaya. Tidak peduli seberapa besar pengorbanannya. Itu sudah menjadi tugasmu. Keesokan paginya, pergolakan hati Sakra masih bergema. Ia belum sempat berdiskusi lebih jauh dengan gurunya, ingin bertanya apa langkah selanjutnya, ingin mendengar arahan. Namun saat ia melangkah ke kamar tempat Sambara semalam beristirahat, ruangan itu kosong. Sakra berdiri diam beberapa saat, lalu menghela nafas panjang. Guru benar-benar. Rati yang berdiri di sampingnya ikut memandang kosong ke arah jendela. Dia pergi begitu saja. Kirana mendengus kecil, menyilangkan tangan di dada. Sepertinya itu adalah kebiasaannya. Bahkan muridnya sendiri ditinggalkan tanpa pamit. Sakra tersenyum miris, lalu menepuk pundak kedua gadis itu. Kalian jangan kaget. Guru memang begitu. Menghilang tanpa kabar, lalu muncul lagi dengan masalah baru yang selalu merepotkan. Dalam hatinya, Sakra sebenarnya ingin protes, ingin menuntut jawaban mengapa ia selalu dibiarkan menanggung beban sendirian. Tapi itu sia-sia. Sambara bukanlah tipe orang yang bisa diikat oleh pertanyaan, apalagi keluhan. Sakra menengadah, menatap langit biru yang luas. Baiklah guru, kau menghilang lagi. Tapi kali ini aku tidak hanya akan menunggumu. Aku akan berjalan sendiri, meski tanpa arahanmu. Di balik senyum tenangnya, ada tekad keras yang semakin tumbuh. Sore itu, matahari condong ke arah barat. Sinar menembus kisi-kisi jendela dan jatuh ke atas meja kayu sederhana. Di atasnya, 2 cangkir teh hangat mengepul. Sakra duduk berhadapan dengan Kiran. Wajah Kiran masih pucat, tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun matanya sudah lebih hidup dibandingkan kemarin.
Ia menggenggam cangkirnya dengan kedua tangan, seolah mengumpulkan keberanian sebelum bertanya. Kenapa? Kenapa kau mau berkorban sedemikian besar untukku? Racun itu hampir saja merenggut nyawamu, Sakra. Kau bisa saja mati. Kau sudah tahu? Ya, para pelayan memberitahuku. Sakra tersenyum, mengangkat cangkir tehnya, lalu meniup uap yang masih panas. Kiran, kau lupa sesuatu. Apa? Aku memang murid termuda secara usia, tapi aku adalah murid pertama Sambara. Itu berarti aku harus menjadi tameng, pelindung, dan teladan bagi kalian semua. Kalau aku tidak bisa menjaga saudara-saudaraku, apa gunanya aku disebut murid pertama? Kiran terdiam, ia menatap Sakra lama sampai matanya berair. Kalau begitu, selama aku hidup, aku akan selalu mengingat hutang ini. Kau bukan hanya saudaraku, Sakra. Kau adalah alasan aku masih bisa bernafas. Sakra menepuk bahu Kiran dengan ringan, senyumnya ceria seperti biasa. Jangan terlalu serius. Kalau aku mati hanya karena racun, maka aku tidak akan pantas menyandang nama murid Sambara. Kiran menunduk, tersenyum getir sambil menghapus air matanya. Kau ini benar-benar mirip dengan guru. Ucapanmu itu kadang membuat orang ingin menamparmu. Sakra terkekeh pelan. Kalau begitu berarti aku murid yang baik. Guru juga bisa membuat orang ingin membunuhnya karena kata-katanya. Esok paginya, kabut masih menyelimuti kota Batu Hitam. Jalanan batu basah oleh embun dan lonceng pasar mulai berdentang. Tanda kehidupan baru saja dimulai. Di gerbang utara, 3 ekor kuda sudah disiapkan. Sakra berdiri di samping tunggangannya, merapikan ikatan pedang di pinggang. Rati dan Kirana masing-masing dengan pakaian sederhana namun rapi sudah siap, dengan barang bawaan mereka yang tak begitu banyak. Rati menoleh sebentar ke arah kota, nafasnya sedikit berat. Kota ini menyimpan banyak kenangan pahit, tapi juga titik awal pertemuanku denganmu, Sakra. Kirana yang masih murung hanya menggenggam erat kantong kecil di dadanya berisi peninggalan luhur. Sakra menepuk bahu mereka bergantian. Mulai hari ini, ada jalan panjang di depan, dan aku tidak bisa melaluinya sendirian. Kalian berdua ikut, berarti kita akan menanggung semuanya bersama-sama. Kiran yang sudah cukup kuat untuk keluar kamar berdiri di pelataran, menyaksikan keberangkatan mereka. Ia melambaikan tangan, suaranya serak. Saudaraku, hati-hati di jalan. Jangan lupa, Batu Hitam selalu terbuka untuk kalian kembali. Sakra mengangguk. Aku akan kembali, Kiran, dengan dendam yang sudah tuntas. Dengan hentakan kecil, kuda-kuda itu bergerak. 3 sosok meninggalkan gerbang kota. Bayangan mereka perlahan menyatu dengan kabut yang menyelimuti jalanan utara. Perjalanan baru saja dimulai, dan di balik kesunyian hutan yang menanti entah berapa banyak pertarungan, rahasia, dan ujian yang sudah menunggu mereka. Selesai. Wow, luar biasa kisah Sakra. Seru banget ya kisahnya ya. Dan pada episode kedua ini Sakra berhasil membawakan obat untuk Kiran, teman seperguruannya. Jadi usianya Kiran ini lebih tua, tapi dia adalah adik seperguruan karena Sakra adalah murid pertama dari Sambara. Dan dalam episode kali ini luar biasa ya. Sambara ini menurut saya sosok guru yang nyentrik ya, dan apa ya, asik aja gitu ngelihatnya ya. Dan bagaimana dalam perjalanan ke depannya nanti Sakra akan didampingi oleh 2 orang gadis. Seru banget ya pastinya ya. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk part selanjutnya dari kisah Sakra ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Rana Smita atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur
menghibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.